어느 날 인도네시아에서 유래했습니다. 종교적 요소 외에도 인도네시아 문화는 예의, 친족 관계, 그리고 상호 협력을 매우 중시합니다. 이것이 바로 인도네시아 문화의 아름다움이며 우리가 본받아야 할 점입니다. Dalam sebuah segmen acara televisi Korea Selatan yang viral di media sosial, para panelis studio mengungkapkan keterkejutan mendalam terhadap kehidupan malam dan kebiasaan sosial di Indonesia. Berbeda dengan pemandangan umum di Korea Selatan, di mana individu yang mabuk sering ditemukan tertidur di area publik, panelis Indonesia memastikan bahwa fenomena orang tidur di pinggir jalan hampir tidak ada di negaranya. 인도네시아에서 이 길에서 자는 사람 못 봤어요? 에? 술 먹고 길에서 인도네시아 그 많지 않아요? 아, 근데 인도네시아에서 술 문화가 별로 없어가지고. 네, 맞아요. 이상교. 그치. 90몇% 있으세요. 저본 적이 없어요. 그 우리나라가 좀 많지 않나요? 한국엔 많지. 많죠. 좀 있으시죠? Pengungkapan ini memicu diskusi menarik tentang bagaimana agama, iklim, dan tradisi keramahan membentuk tata krama dan perilaku publik di dua negara Asia yang berbeda ini. Diskusi dimulai dengan perbandingan iklim. Panelis pria Korea yang merupakan pembawa acara bertanya kepada panelis wanita Indonesia, apakah ada musim dingin di negara kepulauan tersebut. 인도네시아에는 겨울이 없죠. 네, 눈이 없죠. 그렇지. 눈이 없어요. 진짜 추울 때는 17도? 16. Setelah dikonfirmasi bahwa Indonesia sebagai negara tropis hanya memiliki dua musim, kemarau dan hujan, dan suhu terdingin di daerah dataran tinggi pun hanya berkisar 16 hingga 17 derajat Celcius. Panelis Indonesia mengiyakan, menekankan bahwa kondisi suhu yang stabil membuat tidur malam menjadi nyaman. Suasana yang cenderung sejuk di malam hari sering dinikmati masyarakat di teras rumah atau warung kopi sebagai bagian dari budaya nongkrong yang santai dan komunal. Aktivitas ini lebih berfokus pada interaksi sosial dan menikmati jajanan seperti kopi atau teh, bukan konsumsi alkohol berlebihan. Puncak kejutan terjadi ketika pembawa acara mengajukan pertanyaan yang menyinggung fenomena sosial yang sangat umum di Korea Selatan. Orang tertidur di pinggir jalan atau area publik. Terus di Indonesia enggak ada yang tidur di jalan? Tanyanya. Pertanyaan ini disambut dengan keheranan ringan oleh panelis Indonesia yang kemudian menjelaskan akar perbedaannya. Panelis pria Korea lain segera menyambung, habis minum-minum terus tidur di jalan. Panelis Indonesia menanggapi pemandangan yang asing baginya, menjelaskan. 밤에는 시원해지죠. 네. 밤에 잠자기가 좀 쾌적하죠. 네. 어디서 자요? 저는 방에서 자죠. 침대. 집에서? 네. 그러면 인도네시아에서 이상교. 그치. 90몇% 있으세요. 본 적이 없어요. 그 우리나라가 좀 많지 않나요? 한국엔 많지. 많죠. 좀 있으시죠? 많습니다. Reaksi di studio menunjukkan bahwa budaya minum yang ekstrem yang menjadi ciri khas sosial di Korea Selatan dan sering berujung pada pingsan di tempat umum sama sekali bukan bagian dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Video tersebut kemudian menampilkan visual yang memperjelas alasan utama di balik perbedaan budaya ini. 87% penduduk Indonesia adalah Muslim. Mayoritas penduduk tanah air memeluk Islam yang ajarannya secara ketat melarang konsumsi alkohol. Fakta demografi ini secara fundamental membentuk norma-norma sosial. Karena minum-minuman keras hingga mabuk adalah praktik yang sangat minim di kalangan mayoritas, insiden yang terkait seperti tidur di tempat umum secara otomatis berkurang drastis. Selain faktor agama, budaya Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan, kekeluargaan, dan gotong royong. Sikap itu mendorong masyarakat untuk saling menjaga martabat dan menghindari perilaku publik yang dianggap tidak pantas atau memalukan. Seseorang yang tidur di jalanan tidak hanya dipandang aneh, tetapi juga dapat dianggap memerlukan bantuan sesuai dengan semangat tolong-menolong yang dianut. Keramahan dan perhatian ini lebih mendorong orang untuk segera membantu daripada membiarkan. Panelis Korea kemudian menyadari bahwa di Korea Selatan, pemandangan orang dewasa yang mabuk dan tertidur di stasiun atau trotoar adalah hal yang sangat biasa. Panelis Korea bertanya balik,
kalau di Korea ada banyak ya? Yang dijawab serempak oleh panelis pria Korea lainnya. 그 우리나라가 좀 많지 않나요? 한국엔 많지. 많죠. 좀 있으시죠? 많습니다. Perbincangan itu memberikan gambaran yang menarik tentang bagaimana struktur demografi dan nilai-nilai luhur menentukan tatanan sosial di suatu negara. Sementara Korea Selatan dengan budaya minum yang kuat menghadapi implikasi sosial dari mabuk di ruang publik, Indonesia menunjukkan sisi lain dari kehidupan sosial yang relatif teratur dan minim insiden mabuk. Negara saya, Indonesia, adalah negara yang memiliki paling banyak pulau di dunia. Selain itu, Indonesia adalah negara dengan penduduk paling banyak keempat di dunia, di mana berbagai suku, bahasa, dan agama hidup berdampingan. Mayoritas penduduknya beragama Muslim, sehingga sholat 5 kali sehari adalah pemandangan sehari-hari. Keturunan Muhammad pertama yang menyatukan semenanjung Arab. Meskipun perang sengit antar agama telah berakhir, DNA keberanian tetap ada di dalam umat Muslim. Ini adalah pengingat bahwa di balik citra modernitas, Indonesia tetap memegang teguh nilai-nilai tradisional dan spiritualitas yang menghasilkan lingkungan sosial yang tertib dan penuh toleransi. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me.